Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, subsidi untuk pembelian mobil listrik dan juga motor listrik sudah resmi diberlakukan. Dan ternyata syarat untuk mendapatkan subsidi tersebut ternyata nggak ribet loh. Wah, mantep banget ya. Kalau gitu, jika kita ingin beli mobil Wuling REV, maka nanti harganya akan jadi murah loh. Serta kalau mau beli motor listrik pun harganya bakal jadi murah banget. Penasaran dengan info lengkapnya? Oke, langsung kita ulas dalam video berikut ini ya. Pertama, sebagai informasi, mulai 20 Maret 2023, pemerintah akan memberikan bantuan kepada pembeli kendaraan listrik. Lalu, bagaimana caranya? Pembeli motor listrik, mobil listrik, dan bus listrik akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk motor listrik, bantuan yang diberikan berupa potongan 7 juta rupiah. Sementara konsumen mobil listrik dan bus listrik belum diumumkan lebih rinci. Namun, perlu diketahui, tidak semua motor listrik ataupun mobil listrik yang bisa mendapatkan bantuan. Pemerintah mensyaratkan hanya motor dan mobil listrik produksi dalam negeri dengan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN minimal 40% yang bisa mendapatkan bantuan tersebut. Dan cara mendapatkannya pun cukup mudah, yaitu seperti membeli kendaraan baru pada umumnya. Konsumen hanya tinggal datang ke dealer untuk melakukan transaksi. Nantinya dealer akan melakukan verifikasi dengan memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK yang terdaftar di KTP. Bila dirasa pantas mendapatkan bantuan, maka harga langsung dipotong 7 juta rupiah di tempat. Nantinya produsen akan mendaftarkan jenis kendaraan yang memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan. Kemudian deretan kendaraan yang didaftarkan itu akan diverifikasi apa sudah sesuai dengan ketentuan TKDN dan syarat lainnya. Selanjutnya, produsen juga akan melakukan pendataan dengan dealer untuk mempermudah proses verifikasi. Adapun sejauh ini, menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan baru ada 5 merek yang bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut untuk mobil yang sudah diproduksi dalam negeri dan TKDN 40% adalah Wuling REV dan Hyundai Ioniq 5. Sementara untuk motor ada Gesit, Volta, dan Celis. Wah, luar biasa ya. Ternyata prosesnya simpel banget dan mudah ya. Nah, kira-kira gimana nih? Teman-teman berminat nggak untuk beli mobil atau motor listrik? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu berapa sih harga motor listrik setelah mendapatkan subsidi, harganya jadi murah banget loh. Oke, langsung kita share infonya dalam video ini ya. Pertama, motor Gesit. Harganya akan menjadi Rp21.970.000 dari sebelumnya harga normal yaitu Rp28.970.000. Motor listrik Gesit menggunakan tenaga listrik dengan daya motor 5 kW dan sekali pengisian daya motor listrik Gesit bisa digunakan untuk berkendara sejauh sekitar 50 km untuk baterai tunggal dan 100 km untuk baterai ganda. Adapun lamanya waktu pengisian baterai yaitu memerlukan waktu 3 hingga 4 jam dan memiliki garansi baterai hingga 3 tahun. Oke, motor berikutnya adalah Alfa One yang harganya akan menjadi Rp27.990.000 dari sebelumnya harga normal Rp34.990.000. Motor listrik Alfa One dibekali dengan baterai berkapasitas 60 volt 2,7 kW dengan waktu pengecasan 4 jam hingga terisi penuh. Adapun daya tahan baterai ini membuat Alfa One bisa mencapai jarak maksimal hingga 70 km. Dan motor berikutnya adalah VR-Q1 yang harganya akan menjadi Rp14.520.000 dari sebelumnya harga normal yaitu Rp21.520.000.
Motor listrik ini dilengkapi dengan baterai bebas perawatan lithium ion 60 volt dengan kapasitas 23 ampere hour, sehingga motor ini mampu menempuh jarak sampai 60 km. Dan baterai tersebut bisa juga ditambah satu lagi, sehingga VR New Q1 mampu menempuh jarak semakin jauh. Sementara itu, pengisian baterainya membutuhkan waktu 4 hingga 5 jam per baterai. Oke, berikutnya. Motor VR N1 yang harganya menjadi Rp18.870.000 dari sebelumnya harga normalnya Rp25.870.000. Dan motor VR N2 yang harganya menjadi Rp27 juta dari harga normalnya yaitu Rp34 juta. VR N1 menggunakan motor penggerak tipe BLDC berkekuatan 1500 watt dengan dukungan satu buah baterai berdaya 60 volt 23 ampere. Sedangkan VR N2 menggunakan motor berkapasitas hampir 2 kali lipat yaitu 2000 watt dengan menggunakan dua buah baterai sebagai sumber dayanya yang dirangkai secara paralel dengan masing-masing baterai berdaya 60 volt 23 ampere. Dan dalam kondisi baterai penuh, VR N1 dapat menempuh jarak hingga 60 km dengan kecepatan maksimum 60 km per jam. Sedangkan VR N2 dengan dua buah sumber daya penggerak mampu menempuh jarak 110 km dengan kecepatan maksimum 60 km per jam. Oke, berikutnya. Motor semut tempur yang harganya jadi murah, hanya Rp10.500.000 dari sebelumnya seharga Rp17.500.000. Motor listrik ini hadir dengan baterai lithium ion berkapasitas 60 volt. Motor listrik ini diklaim bisa melaju hingga 70 km dan motor ini juga punya tenaga 1500 watt dan motor ini juga diklaim mempunyai torsi 112 Nm. Oke, berikutnya. Motor Polytron Fox R yang harganya menjadi Rp13.500.000 dari sebelumnya seharga Rp20.500.000. Polytron R hadir dengan tenaga berkekuatan 3 kW. Motor ini dapat berlari dengan kecepatan maksimum 90 km per jam. Motor ini juga dilengkapi oleh baterai yang berkapasitas 3,7 kW yang dapat menempuh jarak hingga 130 km. Dan lama pengisian baterainya hanya berkisar 4 jam 30 menit untuk mencapai dari 0 hingga 80%. Oke, berikutnya. Motor Uwinfly yang harganya menjadi Rp6.499.000 dari sebelumnya Rp13.499.000. Motor listrik ini mengusung baterai 60 volt 20 ampere dengan dinamo berdaya 800 watt. Dan berkat spesifikasi ini, kecepatan maksimal Uwinfly bisa mencapai 55 km per jam dengan jarak tempuh berkisar 50 hingga 70 km. Untuk konsumsi dayanya sendiri sebesar 230 watt dan lama waktu pengecasan hingga penuh yaitu sekitar 5-6 jam. Oke, berikutnya. Motor Charge Anoa yang harganya menjadi 39 juta dari sebelumnya 46 juta rupiah. Motor ini dibekali baterai berkapasitas 60 volt 45 ampere dan kecepatan maksimumnya yaitu mencapai 90 km per jam dengan jarak tempuh maksimal sejauh 200 km dengan dua buah baterai. Adapun waktu pengecasan sendiri membutuhkan waktu 4 jam untuk setiap baterainya. Berikutnya, motor Charge Maleo yang harganya menjadi 31 juta dari sebelumnya 38 juta rupiah. Motor ini mampu berlari hingga 70 km per jam serta memiliki daya jelajah mencapai 125 km. Motor listrik ini dilengkapi dengan sebuah baterai berkapasitas 60 volt 45 ampere dan lamanya waktu pengecasan yang dibutuhkan yaitu selama sekitar 4 jam. Dan terakhir, motor United T1800 yang harganya menjadi Rp24.500.000 dari sebelumnya seharga Rp31.500.000. Motor ini dibekali baterai lithium ion berkapasitas 60 volt 28 ampere
yang bisa menghasilkan kecepatan puncak hingga 70 km per jam. Dengan dibekali dengan tenaga listrik garapan Bosch yang diletakkan pada hub atau tromol belakang, jarak tempuh United T1800 bisa mencapai 60 km. Iya, jadi itu beberapa daftar motor listrik yang mendapatkan subsidi. Luar biasa ya, harganya jadi murah-murah banget. Nah, kira-kira teman-teman pilih yang mana nih di antara motor-motor tersebut? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itu adalah Info update untuk cara mendapatkan subsidi pembelian kendaraan listrik. Oke, masih banyak menonton. Jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.